Di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota, Mak Iyah menjadi sosok yang dikenal sebagai penjual sayur yang murah senyum. Dengan tubuh yang mulai renta, ia tetap semangat menjual sayur mayur segar dari kebun kecilnya. Setiap pagi, ia membawa keranjang penuh berisi kangkung, bayam, cabai, dan berbagai hasil panen lainnya, berjalan kaki hampir 1 jam menuju pasar. Hidupnya sederhana, tetapi ia selalu bersyukur. Namun, tidak semua orang di pasar menghargai keberadaan Mak Iyah. Suatu hari, datanglah seorang wanita muda bernama Lela. Lela adalah pelanggan baru di pasar itu, dan ia selalu mengenakan pakaian mewah, membawa tas bermerek, serta berbicara dengan nada tinggi. Ia memandang rendah pedagang kecil, termasuk Mak Iyah. Pagi itu, Lela menghampiri lapak Mak Iyah. Ia berdiri dengan tangan bersilang, matanya menatap sayur mayur yang dijual. Sayur-sayur ini kelihatan layu. Berapa harganya, Nek? Tanya Lela dengan nada sinis. Mak Iyah tersenyum ramah. Layu tidak, Nak. Ini sayur segar dari kebun saya. Kangkungnya 5.000 per ikat. Bayamnya juga 5.000. Lela mendengus. 5.000? Mahal sekali. Di supermarket saja tidak semahal ini. Masa sayur lapuk begini harganya segitu? Mak Iyah tetap tersenyum. Ini sudah harga paling murah. Nak, saya tanam sendiri tanpa pestisida. Kalau mau, saya kurangi sedikit, biar lebih ringan. Namun, Lela tidak puas. Ia mulai memaki Mak Iyah. Tua-tua begini masih saja mencari keuntungan besar. Tidak kasihan dengan pembeli kecil? Kalau begini caramu berdagang, tidak heran sayurmu tidak laku. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, tetapi mereka hanya diam, takut terlibat dalam pertengkaran. Lela kemudian berpura-pura memilih-milih sayur, tetapi dengan gerakan cepat, ia memasukkan beberapa ikat kangkung dan bayam ke dalam tasnya. Setelah itu, ia menyerahkan uang recehan dan pergi begitu saja. Mak Iyah hanya bisa memandang punggung Lela dengan hati yang perih. Ia tahu sayurnya dicuri, tetapi ia memilih diam. Pada suatu hari, Lela benar-benar melampaui batas. Ia datang ke lapak Mak Iyah bersama teman-temannya dengan niat mempermalukan nenek tua itu di depan banyak orang. Dengan suara keras, ia menuduh Mak Iyah menjual sayur basi yang berbahaya untuk kesehatan, bahkan mengatakan bahwa Mak Iyah mencampur pestisida ke dalam sayurnya. Tuduhan itu membuat banyak pembeli yang sedang berkerumun mulai menjauh dari lapak Mak Iyah, meski mereka tahu tuduhan itu tidak masuk akal. Tak puas dengan menghancurkan nama baik Mak Iyah, Lela sengaja menjatuhkan keranjang dagangan Mak Iyah hingga berserakan di jalanan becek. Ia lalu menginjak-injak cabai dan bayam yang tergeletak di tanah, sambil tertawa bersama teman-temannya. Beginilah nasib orang miskin yang berani melawan orang kaya. Nenek ini tidak pantas lagi berjualan di sini. Serunya dengan angkuh. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan, tetapi tidak ada yang berani melawan karena takut akan pengaruh Lela dan teman-temannya. Mak Iyah hanya bisa berjongkok, memungut sayurnya satu persatu dengan tangan gemetar, sementara Lela terus memaki. Namun, tanpa sepengetahuan Lela, seorang pembeli setia Mak Iyah, seorang pemuda bernama Andi, merekam semua kejadian itu dari kejauhan dengan ponselnya. Video itu kemudian menjadi senjata utama yang membalik keadaan dan memunculkan keadilan yang dinantikan hari-hari berikutnya. Lela kembali ke lapak Mak Iyah dengan sikap yang semakin arogan. Ia mengulang kebiasaannya mencuri, bahkan mulai menghasut pembeli lain agar tidak membeli dagangan Mak Iyah. Nenek ini pelit sekali, kata Lela keras-keras suatu pagi. Sayurnya mahal dan tidak segar. Mending beli di lapak lain. Beberapa pembeli yang mendengar ucapan Lela mulai percaya. Mereka berhenti berbelanja di lapak Mak Iyah. Dagangan Mak Iyah yang biasanya habis terjual kini sering tersisa. Penghasilannya semakin menipis, tetapi ia tetap tabah. Namun, puncak dari penghinaan itu terjadi suatu hari ketika pasar sedang ramai. Lela datang dengan membawa sekelompok temannya. Mereka tertawa-tawa, menunjuk-nunjuk dagangan Mak Iyah. Sayur busuk begini kok dijual, ejek Lela sambil menendang keranjang dagangan Mak Iyah. Sayur-sayur itu berserakan di tanah, diinjak-injak oleh orang yang lewat. Mak Iyah berjongkok untuk memunguti sayurnya satu persatu. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak menangis. Beberapa pedagang lain merasa kasihan, tetapi mereka tetap diam karena takut pada Lela yang dikenal sebagai wanita yang suka mencari masalah. Tak cukup sampai di situ, Lela mengancam Mak Iyah. Kalau besok kamu masih berjualan di sini, aku akan lapor ke pengelola pasar. Lapakmu ini mengganggu jalan, katanya sambil pergi dengan tertawa puas.
Perlakuan Lela terhadap Mak Iyah tidak hanya dilihat oleh pedagang lain, tetapi juga oleh seorang pemuda bernama Andi, yang kebetulan sedang merekam suasana pasar untuk tugas kuliahnya. Andi diam-diam merekam semua tindakan Lela. Ia merasa geram melihat ketidakadilan yang dialami Mak Iyah malam harinya. Andi mengunggah video itu ke media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral. Ribuan orang mengutuk tindakan Lela dan bersimpati kepada Mak Iyah. Banyak yang merasa geram, terutama setelah melihat betapa sabarnya Mak Iyah menghadapi penghinaan tersebut. Keesokan harinya, suasana pasar berbeda dari biasanya. Lapak Mak Iyah dipenuhi oleh pembeli yang ingin mendukungnya. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk membeli dagangan Mak Iyah. Bahkan banyak yang memberikan donasi. Di sisi lain, Lela datang ke pasar dengan percaya diri seperti biasa. Namun, kali ini ia disambut dengan pandangan sinis dari para pedagang dan pembeli. Itu dia yang menghina Mak Iyah, teriak seseorang. Lela terkejut. Ia mencoba membela diri, tetapi orang-orang mulai menunjukkan video viral tersebut. Lela tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri mematung sambil menahan malu. Setelah kejadian itu, Lela akhirnya meminta maaf kepada Mak Iyah di depan semua orang. "Maafkan saya, Nek. Saya telah berbuat salah dan tidak adil kepadamu." Mak Iyah menatap Lela dengan lembut. "Saya sudah memaafkanmu sejak awal, Nak. Tapi ingat, rezeki itu datang dari kejujuran dan kebaikan hati, bukan dari mencuri atau menghina orang lain." Lela menangis dan berjanji untuk berubah. Sejak saat itu, ia sering membantu Mak Iyah berjualan. Ia bahkan membayar ganti rugi atas sayur-sayur yang pernah ia ambil tanpa izin. Mak Iyah menjadi simbol kesabaran dan keteguhan hati di pasar itu. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, termasuk Lela, yang akhirnya belajar untuk menjadi lebih rendah hati. Kini, Mak Iyah tidak hanya dikenal sebagai penjual sayur, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan arti ketabahan dan memaafkan.